Gue ngechat langsung, ini tuh posisinya gue ngechat jam 4.53. Ini beneran ya. Lu ngechat. Lu kenapa ngechat Domek bukan gue? Oh karena lagi ngerokok. Kan dia lagi enggak. Gue posisinya karena lu kan gak balas chat gue ngapain ngechat lu lagi. Oh iya sih, gue masuk silent itu HP gue. Langsung tar dulu deh, apa? Ya Allah. Tar dulu ya. Terus gue langsung ngechat, Mek, Iam di situ nggak? Domek, gue langsung ngechat kayak gitu. Iam suruh kesini dong. Kalau ke situ ini bener-bener jam 4.56. Gue ngechat kayak gitu. Terus gue nggak tahu ya nih. Gue emang megang handphone tuh posisinya kayak gini. Gue nutup kuping karena gue apapun kalau gue takut gue nggak pernah nutup muka, tapi gue tutup kuping karena gue nggak mau denger apapun. Yang penting kalau gue liat nggak apa-apa, tapi kalau gue denger apapun gue nggak mau, karena itu memori dia. Jujur cepet banget pelan-pelan. Iya, gue bodo amat deh. Gue udah mau cepet-cepet. Intinya tuh dia tutup kuping kayak gini, posisinya lagi tiduran tapi tutup kuping gitu loh. Iya, benar. Tapi ternyata nggak sengaja kepencet VN. Nggak sengaja, bener-bener Nggak nggak sengaja. sengaja. Dan kalau lu pada gue mau takut. dengerin, mana sih Domek? Ini gue udah full ya, inian goblok dah. Ini gue full ya, volumenya full. Kalian harus dengerin suara. Nih, ada suara ketukan sama suara. Ini gue ya clue-nya ada suara ketukan sama suara kayak perempuan nyanyi Jawa. Tapi ini harus Dengerin. dengerin bener-bener kok nggak. Kalau nggak denger ya udah nanti gue spill aja di snapgram gue. Itu Gue merinding. setelah ketukan. Maaf ya kalau misalnya ada. Nah, gue gua nggak ngundang, minta tapi gua cuma maaf nih, cuman sharing gue. Jadi kalau lu dengerin lagi, gue kasih tahu clue-nya lagi. Bentar, denger gak? Kalau misalnya nggak denger diulang Nah, lagi deh. kalau nggak salah dulu lagi, tapi gue kasih clue-nya. Jadi setelah ada suara ketuk yang gini-gini, terus persis banget sama yang biasa yang gue dengar pertama kali ketuk di lemari. Dan yang kedua setelah suara cowok gue bilang, apa sih dia ngomong apa, sayang apa ya? Gue lupa deh. Terus gue setelah dia ngomong baru itu Iya ada itu suara gue pikir, nyanyi. itu Iamnya. Dengerin ya. Dengerin lagi ya. Oke, lu bilang pada jelas kan, ini demi Allah wallahi bilah gue nggak yang ngadi-ngadi gue tiba-tiba VN terus gue nyanyi apa segala macem, kagak. Ini tuh kan VN-nya panjang, hampir setengah Dan detik. Domek juga nggak langsung kan. Iya, ini setengah menit. Terus gue langsung bilang pas gue kayak gitu, Iam langsung nyamperin gue dong. Gue keluar kamar, gue di depan kamar itu emang ada ruang tamu gitu kan. Gue ngobrol langsung, gue bilang, gue cerita ke Iam kalau gue digangguin kayak gini. Cuma Iam tuh mikirnya, oh yaudah mungkin. Anjing gue sumpah lagunya, ya kan? Ya kan, demi Allah. Dari situ gue langsung kayak, Nah terus gue beneran langsung nih. pas gue ngobrol, gue ceritain semuanya ke Iam. Iam masih positive thinking. Iam mikirnya, oh yaudah mungkin gue suges karena baru bangun, gue gemeter atau gimana. Suges lah, intinya suges. Terus gue langsung bilang sama Domek, Mek, Tuh, suara geningan Jawa tuh, aduh, Iya kan? merinding gue demi Allah. itu gue di Bandung loh, posisinya gue di Bandung, bukan yang di tempat Jawa gimana. Pokoknya jarang makan iya. Terus abis itu gue langsung bilang sama Domek, Mek, gue ngirim VN ke lu, itu VN, sorry ya itu kepencet, gue nggak yang gimana. Karena dia nggak sengaja, Iya. karena pasti dengerin kok ada yang aneh gitu. Ini hari Jumat bukan malam Jumat, gue tampolin, gue juga jadi takut. Ini hari Jumat bukan malam Jumat, ini kan masih pagi. Oh iya malam. Oh iya, Terus habis Jumat, itu jangan kayak gitu. gue bilang sama Domek kalau gue nggak sengaja ngirim VN. Abis itu kejadian kapan? Ini tuh tanggal 20 Agustus. Tuh, 20 Agustus. Ini masih ada tanggal 20 Agustus. Abis itu gue bilang sama Domek, sorry Mek kalau gue ngirim itu. Nah Domek pas gue ngomong kayak gitu, dia nggak berani langsung buka. Jadi dia bukanya itu pagi, pas anak-anak udah pada kumpul. Udah nih setelah kejadian ini gue langsung tidur. Dan gue tidur tuh ditemenin sama Domek sama Iam. Oh yang bertiga, yang gue. Iya. Gue Kita tidur. kamar Bina ya? Enggak, sebelum di kamar Bina gue tidur dulu di kamar gue ditemenin sama Domek sama Iam. Karena Maung bilang coba Mek lu temenin Iam sama Arlin gitu loh. Dan pas itu juga teman cowok gue langsung nelponin temennya yang bisa baca. Terus dia nggak cerita apa-apa kayak Enggak, dia bilang penasaran. Firman tuh bilang katanya harusnya pintunya tuh dibuka, pintu lemarinya. Udah dibuka sama Iam. Udah dibuka. Tapi Maung bilangnya itu paling dikunci, ternyata enggak, dibukanya pas pagi. Ini gue cerita lanjutin lagi. Gue tidur ditemenin sama Domek sama Iam. Gue udah nyenyak nih, tidur gue nyenyak. Nah mereka ini si Iam sama Domek GoFood lah pagi-pagi kan. Doyan bebek. Bukan. Domek enggak, jangan ngeliat ngelucu dulu, gue lagi bercanda. Gitu, namanya Gue lagi Aldo. bercanda, gue lagi tuh. Namanya Aldo. Terus habis itu udah nih gue tidur, cowok gue pesan GoFood kan, dia pesen GoFood sama Domek, dan gue udah tidur duluan, bener-bener gue ngantuk banget itu, gue tidur gue. Iam tuh pacarnya dia. Iam cowok gue. Terus habis itu Domek sama Iam nggak tidur sampai pagi karena dia nungguin gue tidur. Habis itu mereka makan,
gue masih tidur di kamar itu. Dan itu posisinya hampir jam 9, jam 10-an. Ini anak-anak udah pada bangun semuanya, bener-bener udah pada bangun. Itu lagi pada sarapan semuanya. Cuma gue masih tidur. Tapi cowok gue ini kayak udah ngasih makanan gitu loh, udah beliin makanan lah. Itu pasti gue tinggal lagi sama cowok gue, karena cowok gue mikirnya gue udah nyenyak, tidur gue udah kelihatan nyenyak. Ya udah ditinggal karena udah pagi juga, karena mikirnya yang nggak bakal diganggu lah pagi-pagi. Abis itu sekuat berani apa itu kan gitu kan. Tapi dia Astagfirullahaladzim. Gue lagi ngunyah kesel. Enggak, gue maksudnya ngomong lu digangguin juga pas pagi-pagi. itu kan ketiga kali. Yang di kamar, ini di kamar Wina. Enggak, bukan di kamar Wina, sebelum di kamar Wina lu mesti tidur. Oh, yang akhirnya lu pindah ke kamar Wina Iya, kan? itu Oh, bener-bener. iya tahu. Jadi itu tuh jam 10 bener-bener anak-anak di depan tuh rame. Itu posisinya anak-anak bener-bener di depan kamar gua. Depan kamar gua bener-bener langsung ada bangku, meja, anak-anak pada di situ pada cerita. Dan jam 10 pintu gua masih tetap kebuka. Ya terang lah, ini terang karena udah siang. Siapa gitu sih yang kan, mau gangguin pagi. gitu Iya. ibaratnya kan? Gua lagi tidur, kasur gue digoyangin lagi 3 kali lagi. Jadi dari awal sampai terakhir di gue di Bandung, semua ketukan atau geseran itu selama 3 kali terus. Gua bener-bener jam 10. Nanti dijawab kalau itu nanya tadi. Gua jam 10 bener-bener itu jam 10, terus gue langsung bangun, gue langsung lari ke depan, gue langsung bilang sama Iam, aku digangguin lagi, kasur aku digoyangin lagi, dan gue langsung lemes. Otomatis besok posisinya masih ngantuk, yang bener-bener ngantuk banget, sumpah demi Allah. Pingin apa-apa, bukan Jadi pingin apaan. tuh rumah temen gue gitu, Rumah temen di gua. daerah Cilenyi. Iya Cilenyi. Rumah gede gimana sih rumah? Komplek gitulah. Jam 10 gue bangun, gue bilang sama anak-anak langsung pada ke kamar gue, ngecek apa segala macem. Terus gue masih ngantuk, itu pasti gue masih ngantuk karena gue bangun karena kaget. Gimana sih? Makan dulu nih orang. Pingsan nggak? Nggak, gue nggak pingsan. Jadi kayak cuma kaget karena bangun karena kaget, terus gue gemeteran, gue lemes. Ya udah gue masih ngantuk juga. Akhirnya gue pindah lah ke kamar satu lagi, itu yang ditempatin sama temennya Iam, ada namanya Kawina, perempuan. Gue tidur di situ karena gue masih ngantuk banget kan. Otomatis gue tidur di situ, pintunya kebuka, gue tidur sendiri, nggak ditemenin Iam, tapi gue nggak dia gangguin apa-apa. Nah padahal sebenarnya yang dibilang itu kan harusnya kamar gue kan. Jadi tuh sebelum gue sama Arlin ke Bandung, udah dikasih tahu. Mereka tuh emang pernah nginep juga di rumah itu, tapi pernah kejadiannya itu di kamar gue. Makanya dibilang Zar itu hati-hati karena di kamar itu pernah ada kejadian. Pokoknya gitu deh, gue nggak ngerti. Nah gue jujur tidur emang agak nggak tenang, kayak gue bukan nggak tenang sih, kayak mikir ini mana. Parno. Enggak, gue kayak nunggu gitu. Zara ikut. Tapi Zara nggak digangguin apa-apa. Sumpah, gue mikir tuh kayak ini mana yang gangguin gue nih gitu, katanya di kamar ini gitu kan, ternyata nggak digangguin. Nah terus pas gue tau Arlin digangguin, gue nanya kan sama temennya, kenapa digangguin, terus dia bilang, temen gue bilang katanya itu karena orang baru. Sekarang kalau orang baru, jujur gue sama Arlin tuh pertama kali ke rumah itu, kenapa gue nggak digangguin? Ternyata jawabannya, iya kenapa nggak lu juga? Kan gue bilang gitu. Ternyata jawabannya, ya karena Zara itu nggak pernah sendiri, selalu berame-rame gitu loh. Karena kan gue ditinggal-tinggal sama Ian. Gue lagi terus selalu tinggal-tinggal Kenapa sama gue Ian. selalu rame-rame? Karena gue takut, anjing. Gue takut. Nah sebenarnya katanya sih Arlin itu digangguin karena sebelum ke Bandung tuh dia kayak ada lu penasaran sama rumah kosong Gue kan? cerita sama Iam tuh kalau gue penasaran sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak mengundang jatuhnya gue. Mungkin gue salah, cuma ya gimana, gue kan bilang apa yang gue rasain, gue penasaran, ya udah penasaran. Tapi kalau misalkan gue datang ke sana, gue takut beneran. Tapi mungkin karena gue ngomong kayak gitu, jadi ya gue jujur sebenarnya ya dari hari pertama gue nggak PMS. Itu justru gue juga nggak setelah gue juga PMS. Gue setelah PMS. Berarti lu ditolongin itu, ditongolin itu. Lu belum cerita bego yang lu mimpi. Dia mimpi dulu sebelumnya. Jadi sebelum kejadian ketiga yang pagi-pagi, merinding gue. Itu gue sempat mimpi. Gue mau juga merinding kalau ceritain mimpinya. Jangan deh, gue yang ceritain aja. Jadi dia mimpi. Itu sebelum kejadian apa sih? Sebelum kejadian ketok-ketok ya? Itu enggak, ketok-ketok terus mimpi yang malam, terus kejadian geser kasur yang pagi. Jadi pas subuh itu baru gue mimpi. Jadi sebelum itu dia mimpi. Jadi itu mimpinya gini. Serem banget gue kalau nggak usah dibayangin. Bayangin gue aja, nggak bercanda. Jadi mimpinya itu ceritanya, ini kan kasur nih yang tadi gue bilang, ini kasur, ini lemari, sebelah sini nih, ini pintu. Tapi di dalam mimpinya dia emang dalam kamar mimpinya, tapi kasurnya itu kan, ini kan nempel sama jendela. Jadi mimpinya itu kasurnya itu geser ke tengah.
agak ke tengah lah, jadi agak ada ke space tengah. untuk kanan sama Posisinya kiri. maksud gue bukan bergeser sendiri, tapi posisinya tuh agak ke tengah. Terus habis itu Aril itu tidur tapi dia ngelihat di jendela ya apa di Enggak, gue nggak tidur, justru gue kayak pengen masuk ke kamar, oh lu masuk kamar posisinya masuk buka kamar, pintu. terus Tapi itu mimpi ya, itu mimpi itu ya. mimpi ya, ini mimpi. Tapi mimpi itu di jendela atau yang di kursi duduk ya si cewek itu? Di kasur. Di kasur. Dia mimpinya itu ada cewek, lu jangan kayak gitu, mata lu gue gampar ya. Oh iya, maaf. Jadi dia mimpinya, aduh gue merinding sebenarnya. Jadi gue mimpinya gue buka pintu, gue takut itu ada perempuan duduk di ujung kasur dekat jendela. Itu tuh dia kakinya kayak menyilang, pakai baju tangan- apa sih, baju Belanda gitu? bajunya baju putih dress zaman dulu lah. Tangannya di paha. Terus pas gue bener-bener langsung lagi buka pintu di mimpi gue ya, gue buka pintu, dia langsung nengok ke gue. Tapi dia mukanya nggak serem, muka perempuan. Kayak muka gimana sih, ya perempuan aja. Jadi pas banget gue buka pintu, gue masuk ngeliat ke dalam, dia nengok langsung ke gue, tapi muka datar, nggak senyum, nggak yang marah, nggak yang mana, tapi mukanya datar. Itu perempuan. Enggak, aku sama Aaron beda kamar, tapi kita sebelahan. Mm-mm. Next Itu- kalau lu mau ke situ lagi dan- nggak usah ngebayangin atau gimana biar jadi nggak mancing. Gue nggak pernah ngebayangin, gue cuma bilang kalau gue penasaran, gue nggak ngebayangin apapun. Tapi emang kalau bentar ya gue mau nanya, mesti kalau kita ngebayangin atau Bisa ngundang. Emang bisa ngundang Itu ya? visual kita. Jadi misalnya nih, Gue basically misalnya ya Ra, Apa? lu mikirin, aduh di situ ada pocong, nanti mungkin ada yang lu pikirin di situ, jadi lu suges ke situ. gue tuh basically orang yang sangat amat tidak mempercayai hal-hal mistis kayak gitu ya, jujur. Tapi gue menghargai gitu, kayak kalau gue Ada. percaya itu ada. Tapi gue gak percaya kalau misalnya ada setan yang gini yang ganggu atau Udah, gimana. jangan kayak gitu. Oke. Lanjutin gue cerita aja. Tapi gue percaya setelah gue denger VN yang tadi lu pada denger. Gue percaya karena itu serem banget, ada suara. Gue pertama nggak ngeh itu suara-suara nyinden. Semuanya nggak ada yang ngeh, jadi semuanya tuh ngeh karena Vian itu dikirim ke temennya Iam yang Gua gamparin bener ngeliat gitu loh. Jadi kayak semua anak-anak tuh baru ngeh kalau itu ada suara cewek yang nyanyi karena Vian itu dikirim ke temennya Iam yang bisa ngeliat, bisa denger. Speak Kamu Adri. lagi ngapain? Terus habis itu cerita apa lagi? Pokoknya udah kayak gitu, itu jadi itu sebenarnya bukan mimpi, itu kayak bayangan gue yang mau tidur, tiba-tiba gue langsung ngelap gitu, paham gak sih? Jadi kan lu, emang lu kalau misalkan tidur kayak nggak ngebayangin apapun. Emang kalau tidur nggak ngebayangin apapun ya? Gue kalau tidur Gue kalau ngebayangin apa tuh kalau misalnya lagi cuci muka. Merem. Lu pernah gak sih lagi cuci muka, lagi siram gitu kan, cuci muka siram, terus pas merem kayak anjing muka gundurwo, muka ini. Gue sering banget anjing. Karena gue kalau cuci muka buru-buru gue langsung. Iya. Udah kejadiannya kayak gitu. Terus Kita lanjut di part 4 ya. kemarin gue juga gitu deh, tapi nggak yang ada apa-apa. Adrian, kamu udah pulang belum? Gue juga kemarin nih lagi main, nih lagi nongkrong di daerah Kemang. Gue beda. Mau gue ceritain juga. Tapi kemarin pas gue ini lagi sama Abu sama Adrian itu, gue ngecek lampunya anjing. Masih, tapi masih. Jadi kayak emang pas lah. Ini bukan di lampu aja, Iya. di pohon. Oh yang duduk kemarin itu ya? Yang gue duduk sama Iam. Pengen gue ajak ngobrol juga dia. Enggak. Canda. Kalau diajakin kesatuan ada makna juga kalau dijadiin. Nah, dan nih bentar ya, gue juga belum cerita semuanya. Jadi kata temennya Iam yang bisa ngeliat, itu sosok di kamar itu memang perempuan. Dan kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau misalkan di satu jadi cerita, itu nyambung banget ceritanya, sumpah demi Allah. Dari mulai temennya Iam bilang di situ ada perempuan, Iya nyambung kan? visual gua di otak gua ada perempuan, di VN suara perempuan. Iya. Nyambung dong. Jadi kayak gue udah dikasih tahu sebenarnya hal-hal seperti itu nggak perlu diceritain. Gak kan gue menceritai pengalaman, emang nggak boleh ya? Ini pengalaman aja. Itu sih rasa takut aja lah, jadi rasa takut kalian kalah ya gitu, jadi nongol lah. Bukan nongol kan suara, aduh. Wah ada ini siapa Jordi? I don't know. Jadi kayak gitu ceritanya. Sebenarnya banyak, nggak banyak sih, maksudnya ada lagi. Dan pas dia kejadian. pulang tuh katanya ini. Iya. Lampu pas lu jalan masuk ke arah rumah lu tuh, selama dia jalan ke arah rumah ada satu lampu Yang tiba-tiba mati. Pas Pas gua dia lewat. dari lampu itu tiba nyala lagi kan. Tapi pas gue nyampe rumah, gue tidur kan gue langsung tidur sama nyokap tuh, di kamar nyokap. Ya gue fine aja, tidur gue nyenyak.
Sebenarnya kayak kalau gue tuh kalau lampu mati nyala atau misalnya ada yang getok atau kayak ketok-ketokan gitu, gue orangnya kayak udah aja gitu. Cuman gara-gara kemarin perihal setan persetanan, kebetulan kemarin banget kamar gue habis diketok nih. Gue lagi teleponan sama cowok gue, terus kebetulan dia juga denger. Terus gue langsung kayak parno, ini siapa nih yang ngetok nih anjing. Gue jadi mikir, padahal biasanya gue gak pernah mikirin kayak lu mau ngetok yang mau jungkir balik kalau enggak gue bodoh. Enggak canda. Maksudnya gitu ceritanya. Jadi gitu deh kurang lebih gitu ya. Kasihin teman saya mau makan gak jadi-jadi nih. Tante cerita lagi deh, udah ada cerita lagi. Review keteknya dong, gimana kalau review pantat lu aja baru review ketek gue. Itu lampu otomatis jalan, bukan lampu otomatis. Gila. Jalanan gue tuh gang, lu paham gang gak sih? Rumah, itu lampu dari rumah bukan lampu jalanan. Iya. Gue juga posisinya jalan kaki. Terima kasih ceritanya. Sama-sama, terima kasih juga loh sudah mau mendengarkan. Serem gak sih? Serem ya? Seremnya tuh pas mau denger VN, mau denger lagi nggak VN ya? Tidak ada yang bisa melihat wujud asli. Gue nggak ngeliat, astagfirullahaladzim. Dia nggak ngeliat. Tadi Gua nggak dikasih lihat, itu visual. yang diceritain tentang cewek-cewek itu tuh mimpi sebelum dia di itu tuh dia mimpi. Visual, bukan gue ngeliat langsung terus gue bilang kalau gue ketemu cewek kagak. Dikira gue bohong kali ya, buset dah. Gue juga awalnya nggak, jadi tuh gue memang awalnya juga nggak percaya, tadi kan gue bilang. Cuman setelah gue denger VN tadi, yang SVN itu tuh gue bener-bener langsung kayak oke, berarti emang ada gitu. Coba denger lagi woi, beneran mau denger? Dengerin ya, ini buat yang nggak percaya. Gampar-gamparin nih ya. Dengerin setelah suara cowok gue masuk sama suara ketukan. Dengerin Gua kasih baik-baik. Ini bukan muka gue ternyata. Jadi enter passcode aja. Ini mungkin ada yang masih belum Makan dulu, ada gue ini kayak boleh 24.000 yang nonton, baru cuma 24 orang. Oh ini, dengerin baik-baik, iya. Tapi kalau misalnya takut, gak usah, disilang aja, di end aja, keluar dari sini. Jadi ini kalau yang baru masuk tadi tuh, ini VN ini tuh direkam secara tidak sengaja. Jadi kayak yang bukan sengaja dipencet langsung di VN, enggak. Dia lagi tutup kuping, tapi kepencet jempolnya gue nggak ngerti ke VN. Ternyata pas terus kirim. Terus dia bilang ke temennya kayak maaf ya tuh kepencet. Ternyata pas paginya didengerin ternyata ada yang aneh. Mau denger? Kepo banget anjing. Nggak bercanda. Nih ya. Bentar. Denger suara Jawanya nggak sih? Ada orang nyinden. Itu yang bikin gue takut sih jujur. Gue ulang lagi ya. Aduh gimana sih ini anjing? Cicing dulu apa goblok? Nih ya, gue ulang lagi ya. Tadi keluar. Tadi Gue jelek banget. Nih ya, gue ulang ya. itu banyak sama aku sebotol. Bego. Kan gue diem dulu kagak ada suara apa-apaan. Nih ya, gue ulang lagi dengerin. Jadi goblok. Merengking banget tuh suara setan suara. Lu denger kan suara orang nyanyi kan? Nyanyi, dia nyanyi. Ini sekedar info, bukan ngebantah lah. Iya, gue nggak bilang lu ngebantah, maksud gue juga nggak yang lihat. Cari maksudnya. Gue diceritain nih masalah ngimpi gue juga. Pernah dulu waktu kerja di peternakan. Nah, peternakan itu deket kuburan. Ngimpinya itu gue di sawah ada orang gali kubur. Nah, paginya ada anjing. Serem banget sih. Itu serem banget sih. Kok dia dikasih mimpi ya? Maksudnya dia dikasih Tuhan? Iya kok. Denger gue, iya kan? Dengar gue, iya sebenarnya yang serem itu itu serem banget, jadi gali kubur. Udah ceritanya yang di situ juga biar pergi. Sebenarnya kalau ada juga nggak apa-apa, asal jangan ganggu gitu. Soalnya kan kita tidak mengusik. Gue nggak ya. mau mengusir, cuma kalau ada Nggak mengusik juga, jadi kalau ada ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pergi aja ya, nanti gue nggak bisa tidur. Jadi gitu guys, sumpah. Tapi gue baru selama gue hidup ya 20 tahun gue baru ini anjir kayak itu gue juga ngalamin. Lu juga kan Lin? Pertama kali gue tuh sama dia sama-sama karena kita sih peduli nih tentang permisisan. Gue sih gak hidup gue kan tiap hari hari gak mikirin diri gitu. Sumpah kita tuh bukan orang yang si misis banget, ya ada ini gak kayak gitu. Tapi setelah kejadian baru parno. Gue sampai sekarang parno sumpah. Gue sampai sekarang masih dituin. Suara musiknya kayaknya tuh karena dari kejauhan musiknya
Makanya gak jelas suaranya. Musik apa? Gue gak dengerin musik, Gak ada yang justru dengerin itu musik. lagunya sih, suara lagu. Justru itu lagu mana? Gak ada yang dengerin lagu. Itu maksudnya di VNS itu lagu Jawa. Maksudnya Iya. gitu, gak ada